Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di kanal Farem 195 di episode ke-25 dengan judul Para Saudara Muslim, Periksa Kebenaran Ucapan Para Mu'alaf. Judul ini perlu direnungkan kalangan Muslim secara sungguh-sungguh, dikarenakan hampir semua yang dikatakan para mu'alaf yang terus berkoar di sosmed untuk menjelekkan kekristenan dan Yesus Kristus, begitu saja informasinya ditelan para pendengarnya secara bulat-bulat. Mengapa seperti itu? Atau mengapa mereka mau melakukan itu? Bisa jadi mereka malas untuk mengecek kebenaran dari fitnah yang dilontarkan. Bahkan yang lebih mengerikan, ada yang turut menambahi kesesatan isi hoaks yang disampaikan. Cara yang mereka lakukan dengan memberi data tambahan yang seolah berasal dari Alkitab. Tetapi bila kita periksa ke Alkitab, ayat yang berfungsi sebagai data tambahan itu ternyata berbeda. Mengapa mereka melakukan itu? Itu diakibatkan terbentuknya sebuah karakter yang memproteksi diri bahwa apa yang diyakininya adalah sebuah kebenaran yang sudah mutlak, tanpa mau memeriksa ke dalam diri sendiri. Sebenarnya, apa yang dilakukannya itu bisa dibenarkan apabila dia sudah membuktikan kebenaran yang diyakininya itu. Sayang, sangat jarang umat Muslim bisa sampai ke sana, karena jangankan untuk mengerti bahasa Al-Quran, sedangkan untuk membaca terjemahan Al-Quran sendiri, kebanyakan mereka alergi. Jadi, memanglah keyakinan yang mereka yakini itu cenderung berdasarkan keyakinan orang yang menyampaikan isi Al-Quran kepada mereka. Dengan kata lain, bukan hasil dari pencarian diri sendiri. Sangat menyedihkan. Dari sini kita menjadi paham, sebenarnya mereka tidak memiliki dasar sama sekali untuk membicarakan tentang kekristenan, apalagi untuk menghinanya. Karena mereka sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Uniknya, mereka dengan semangat mendukung kalau ada mu'alaf yang menghina kekristenan di medsos. Dia tidak sadar bahwa dalam hal ini sebenarnya dia yang sedang dibodohi. Mereka menjadi mu'alaf justru karena mereka tidak pernah mau belajar apa yang dikatakan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kalangan Kristen yang mencoba menjawab kalangan Islam dengan bertanya balik tentang agama Islam? Harus diakui, tidak sedikit kalangan Kristen yang juga tidak mengerti tentang agama Islam. Tetapi kalangan Kristen yang abangan tentang agama Islam itu tidak mau terjebak pada hal yang tidak dimengertinya. Mereka lebih banyak bertanya pada perbedaan-perbedaan yang diklaim Muslim terhadap agama Kristen. Sebagai contoh, siapa yang dikorbankan Abraham, Ishak atau Ismail? Apakah pernah Allah SWT memberi nama Adam dan Hawa di Al-Quran? Dari mana nama-nama Adam dan Hawa itu diperoleh oleh kalangan Muslim? Harus diakui,
pertanyaan-pertanyaan kalangan Kristen tampak lebih berbobot, dikarenakan berdasarkan bacaan dari terjemahan Al-Quran. Hal seperti inilah yang harus dipikirkan para Muslim yang berpendidikan, agar mampu memberi jawab yang benar. Jangan hanya sekedar memaki ke sana dan kemari, dan ujung-ujungnya tetap orang Kristen yang dituduh melakukan penistaan. Sungguh memalukan. Islam harus mampu keluar dari sikap arogannya dan harus mulai berani memberi jawaban. Dan untuk bisa sampai ke sana memang membutuhkan penelusuran yang mendalam ke Al-Quran. Mengapa seperti itu? Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang diklaim Muslim langsung jatuh dari langit, berupa wahyu Allah kalangan Muslim yang seharusnya tidak mungkin salah atau berbeda dengan kitab suci pendahulunya. Realitanya ternyata banyak perbedaan. Bahkan boleh dikatakan Al-Quran 180 derajat berbeda dari Alkitab dan kitab suci agama Samawi. Uniknya, mereka tetap berani berkicau tentang Zabur, Injil, dan Taurat. Sementara ketiga kitab itu tidak ada di Al-Quran. Ketiga kitab itu justru dengan lengkap keberadaannya di Alkitab. Sehingga data orang Kristen sangat akurat. Saudara-saudara yang terkasih, dari sinilah kalangan berpendidikan Islam bisa mulai bergerak dan harus mampu menjawab. Dan tentunya jangan asal mangap dengan mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Janganlah memperlihatkan kebodohan terus-menerus, karena itu sangat membosankan. Sekali lagi saya ulangi, Islam harus mau belajar malu kepada umat Muslim sendiri. Bisa kita bayangkan bila posisi terbalik, bahwa Islam lebih dahulu ada daripada Kristen. Kemudian Kristen mengatakan Al-Quran sudah dipalsukan karena tidak sesuai dengan Alkitab. Rasanya endingnya kita semua bisa menduga. Dengan sendirinya, kepala orang Kristen akan bertebaran di jalan. Apakah pemenggalan kepala ini sebuah prestasi yang pantas dibanggakan? Tentu tidak. Islam tidak boleh melakukan itu. Untuk itulah, memang perlu umat Muslim mendesak kalangan berpendidikan di umat Islam untuk mau menjawab banyak hal mengenai Islam dan Al-Quran. Bila tidak ada jawaban, sebaiknya umat mencari sendiri. Carilah di Alkitab, kisah Nabi, kisah sejarah agama Samawi, atau kisah apapun yang ingin Anda ketahui. Kemungkinan besar Anda akan memperolehnya di Alkitab dengan lengkap dan teratur. Yang pasti, Anda tidak akan pernah memperoleh kisah Muhammad di situ, sebagaimana yang dikoar-koarkan pemuka agama Anda. Itu benar-benar hoaks yang keterlaluan. Pencarian informasi yang Anda lakukan ini merupakan bagian prinsip-prinsip hakiki yang harus dimiliki setiap agama yang ada di permukaan bumi ini, yang mengindikasikan: pertama, kedudukan sebagai sebuah agama menjadi terhormat karena memiliki landasan traceability atau landasan mampu lacak akan kebenaran sebuah ajaran secara sejarah.
Yang kedua, memberi informasi kebenaran sebuah ajaran yang merupakan hak setiap umat. Yang ketiga, membuka akses kepada seluruh umat agar mampu mengenali Tuhan dari agamanya sendiri secara pribadi melalui terjemahan sebuah kitab suci. Tidaklah mungkin sebuah kitab suci terjemahan menjadi melenceng sedemikian jauh dari yang bukan terjemahan. Hal yang terakhir, yang keempat, yang paling utama yang dituntut dari sebuah agama adalah jangan terjadi ada ancaman pada umat bila ada yang ingin lebih mengenali siapa sebenarnya Tuhannya. Saudara-saudara yang terkasih, demi mencari kebenaran hakiki, sebaiknya jangan pernah takut pada ancaman dan larangan yang mengatakan agar jangan membaca kitab suci agama lain. Anda memiliki hak untuk mengenali Tuhan secara personal. Semua demi keselamatan kekal Anda setelah kematian menjemput Anda. Sebaiknya Anda harus memperkaya ruang pikir dengan mengenali kitab suci dan Tuhan. Inilah perbedaan yang sangat mendasar antara umat Muslim dan non-Muslim. Indikasi ini dapat kita lihat dari tingkat emosional yang sangat jauh berbeda. Ini dimungkinkan terjadi dikarenakan umat Muslim lebih ditekankan untuk menghafal, bukan lebih mengerti arti Al-Quran. Sebenarnya, kita baru dapat mengerti keinginan Tuhan dari kita hanya melalui cara memahami apa isi sebuah kitab suci. Kita tidak boleh tergantung total hanya pada apa kata orang, sekalipun orang itu pemuka agama kita. Karena segala dosa kita itu kita sendiri yang akan menanggungnya. Kita tidak bisa berkilah bahwa kita sudah mengikuti perintah pemimpin agama kita. Ini suatu hal yang sangat berbahaya secara logika normal. Para pemimpin agama juga harus tahu batas wewenangnya sampai di mana. Jangan pernah melanggar wewenang Tuhan. Tuhan tidak peduli pada itu semua. Tuhan hanya bertanya, mengapa kita melakukan dosa itu? Jadi, memang kita tidak bisa bersembunyi di balik ketiak seorang penceramah. Dari aspek lain, tanpa sadar kita sudah membuat patokan sendiri bahwa pemahaman maksimal kita tentang kitab suci akan selalu di bawah sang penceramah agama. Bahkan memungkinkan terjadi perilaku si penceramah juga akan diikuti umatnya. Akibatnya, sangat sulit dicapai sebuah hubungan langsung antara seorang umat dengan Tuhannya. Karena secara pencarian, dia tetap bergantung kepada pemimpin agamanya. Bahkan masih bisa ditambah, secara doa juga sulit bisa dicapai koneksi dengan pencipta bila yang hendak disampaikan terbatas dengan bahasa dan hanya kata-kata yang berulang. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya Anda semua bisa berlogika seberapa jauh pemahaman seseorang yang baru mu'alaf pada agama baru yang dianutnya. Bisa kita katakan pasti sangat sedikit. Ini akan menjawab pertanyaan kita. Mengapa dia tidak pernah membahas tentang agamanya sendiri? Sekali lagi kita akan menjawab, pengetahuannya masih sangat terbatas. Karena
baru mu'alaf. Mari terus kita telusuri, mengapa ustasa seperti Irene Handono yang sudah bangkotan juga masih membahas kekristenan terus-menerus dengan tidak bosan-bosannya. Uniknya, para umat Irene ini juga terus terkagum-kagum pada hoaks yang disampaikan Irene yang tidak jauh berbeda dari dahulu. Sejak dia muda sampai sudah tua seperti ini, yang terus-menerus mempertanyakan ketuhanan Yesus Kristus. Mungkin sampai dia mati kelak, Yesus Kristus akan membuat telinganya terngiang-ngiang terus akan hal itu. Begitu banyak waktunya yang terbuang untuk membahas seperti itu, sementara generasi umat Irene terus berganti. Sedangkan narasi yang disampaikan Irene tetaplah hoax. Sampai manusia bolak-balik ke planet lain, tetap dia akan berdakwah tentang itu. Mengapa Irene hanya bisa seperti itu? Bukan hanya Irene, tetapi hampir semua orang yang serius mendalami Islam akan sampai pada suatu titik bahwa dia harus berhenti dan mulai berbalik arah dalam mengajar, bila dia tidak ingin dipenjarakan oleh umatnya sendiri. Inilah nalar yang terprotek pada satu pakem. Harus seperti ini. Sekalipun seorang ustadz dan ustazah yang hebat seperti apapun, bila di pikirannya ada titik terang kebenaran tentang Tuhan, dia akan semakin berhati-hati mengungkapkannya. Karena ujung-ujungnya adalah penjara, atau bisa lebih, yaitu darahnya menjadi halal. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menghantui para pengajar Islam. Jadi, kita tidak perlu heran apabila para mu'alaf seperti Irene Handono, Yahya Waloni, Kainama, Zuma, Donditan tidak pernah berani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari internet yang sekarang menghantui umatnya sendiri. Apalagi untuk naik berdebat dengan Christian Prince. Kekalahan mereka dari CP hanya memberi arti habisnya karir dan runtuhnya kepercayaan umat. Yang paling menguntungkan bagi umat manusia, seluruh video CP terkoleksi di YouTube dengan baik. Kapan saja dan siapa saja yang ingin mempelajari tentang Islam secara lebih mendalam tetap bisa mengakses sampai akhir dunia. Memanglah, yang paling baik bagi kelompok mu'alaf abangan seperti ini adalah terus berkoar dengan menyebarkan hoaks tentang kekristenan. Sekalipun demikian, mereka tetap harus ingat satu hal: meniupkan hoaks atau selalu menista kekristenan tidak akan pernah membuat Islam tampak lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih, memang itulah yang paling aman bagi mereka semua. Banyak umatnya sebenarnya ingin mendengar jawaban yang jujur dari para pengajar Islam tentang begitu banyak problem di dalam Al-Quran dan Islam itu sendiri. Sebagai contoh sederhana, sebenarnya Zuma dan Donditan atau yang lainnya bisa belajar untuk bisa menjawab mengapa sekarang kebanyakan masjid tidak pernah lagi memakai lambang bintang dan bulan sabit di atas kubahnya. Atau bisa juga para mu'alaf ini membahas mengenai perbedaan umur antara Muhammad dengan Hamzah pamannya. Agar bisa menjawab ini, mereka bisa merenungkannya secara mendalam, sehingga bisa menjawab tanpa membolak-balik nalar manusia normal.
dengan mengatakan ada kehamilan atau kandungan yang bisa berumur dari 5 sampai 7 tahun. Atau bisa juga dia menjawab hubungan ibu Yesus Kristus dengan Maryam, saudara Musa dan Harun. Sangat sulit para mu'alaf diharapkan mau membahas ini, karena dia sayang dengan lehernya. Lebih mudah dia meniup hoax bahwa Pauluslah yang menciptakan kekristenan. Dia memutar istilah Paulus sebagai penyebar agama Kristen menjadi pencipta agama Kristen. Dan akhir-akhir ini sangat banyak ajaran Kristen yang diputarbalikkan Donditan dan Zuma ini, yang sebenarnya sangat cukup dipakai sebagai dasar untuk memenjarakan mereka. Tetapi orang Kristen tidak tertarik untuk melakukan hal seperti itu. Inilah yang membedakan Kristen dengan Islam. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kalangan Kristen juga bisa saja tidak memperdulikan manusia-manusia penipu seperti Donditan yang terus-menerus memelintir Alkitab. Manusia yang satu ini memang sangat jahat. Mengapa orang Kristen membiarkan manusia yang di kalangan Kristen dinilai hanya sekedar sampah ini? Ya, sebenarnya secara keimanan umat Kristen tidak terlalu terganggu, karena umat Kristen yang mengerti tentang Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah bisa berubah imannya hanya karena hoax seperti itu. Bila ada orang Kristen yang berpindah agama yang murtad dari kekristenan, tentu tidak akan bisa ditahan-tahan, karena memang yang bersangkutan sendiri tidak peduli akan keselamatannya sendiri. Jadi, bukan karena hoax itu yang membuatnya murtad, tetapi memang secara fundamental dia tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Seperti inilah proses seseorang menjadi mu'alaf, keluar dari kekristenan. Ini sangat jelas kita lihat dari para mu'alaf yang selalu membahas kekristenan dan ternyata pemahamannya sama sekali tidak ada. Memang, hal ini tidak bisa lepas dari tanggung jawab para penjaga iman Kristen seperti para gembala, pendeta, pastor, dan lain-lain. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa faktor dominan memang diakibatkan karena yang bersangkutan tidak peduli pada keselamatan kekalnya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita renungkan secara mendalam, yang paling dirugikan dari ocehan manusia seperti Donditan ini adalah umat Muslim sendiri. Minimal mereka meracuni pikirannya sendiri dengan kebencian. Sementara kalangan Kristen hanya melihat mereka dengan terenyuh. Sangat mengerikan. Setiap saat mereka dicekoki kebohongan-kebohongan. Entah apa untungnya menceritakan kebohongan. Alangkah baiknya apabila data tentang kekristenan dibuka secara jujur, tidak perlu dipelintir. Para umat Muslim juga sebenarnya memiliki hak untuk menuntut dalam memperoleh pemberitaan yang benar tentang kekristenan. Masalah hendak murtad atau mu'alaf itu adalah urusan personal. Itu adalah pilihan hidup setelah mempertimbangkan agama yang mana yang memberitakan kebenaran. Yang paling mengerikan dan terkadang membuat kita amat sangat terenyuh, berita hoax yang disampaikan disambut dengan takbir Allahu Akbar, Alhamdulillah, dan puja-puji yang lain.
begitu dalam mereka terbenam dalam lumpur ketidaktahuan. Secara agama Islam, mereka tidak memperoleh informasi secara utuh dikarenakan kebingungan terhadap boleh tidaknya memakai Al-Quran terjemahan. Banyak mereka yang tidak menerima terjemahan Al-Quran. Sementara di sisi lain, mereka juga tidak mengerti bahasa Arab. Sedangkan secara agama Kristen, mereka diceritakan tentang hoax mengenai kekristenan karena dilarang membaca Alkitab. Betapa mengerikan. Pertanyaan kita, apa maunya sebenarnya kalangan Muslim ini? Apakah memang nalar sudah mati sama sekali? Minimal sebenarnya mereka bisa beragama dengan baik dengan mendalami agamanya sendiri. Bila ada pemuka agama Islam yang menyinggung kekristenan, segera mereka mencari tahu kebenaran seperti apa yang dikatakan. Dan bila tidak ada, agar mereka bisa langsung menegur. Bila ini terjadi, maka ketenangan hidup di Indonesia akan tercapai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang hal yang terakhir ini sangat sulit diharapkan. Mereka akan tetap mempersalahkan orang Kristen, seolah orang Kristen yang menista agama Islam. Ini adalah kebodohan yang sangat akut yang mereka pelihara, baik secara sadar ataupun tidak. Bila memang merupakan kebodohan, masih bisa dimaklumi. Yang lebih mengerikan, sangat banyak mereka yang pura-pura bodoh. Andai kata mereka membuka mata sedikit saja, orang-orang seperti Dondi Tan dan Zuma sangat banyak bertabur di medsos. Kekristenan tidak memiliki problem dengan itu semua. Sepanjang aparat tidak kepo dengan menangkapi orang Kristen secara sepihak. Masalah terbesar memang aparat, yaitu aparat yang tidak memiliki kesamaan dalam mentreatment problem. Dengan kata lain, aparatlah sebenarnya sebagai troublemaker. Sebaiknya, aparat cukup berdiam diri dan sekedar mengawasi. Apabila ada yang offside dengan membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata, semisalnya melakukan persekusi, maka harus segera ditindak dengan tegas. Mau dibawa ke ranah hukum, bagus. Bila hendak ditembak di tempat, akan lebih baik lagi. Sekali lagi saya ulangi, meniupkan hoax dan selalu menista kekristenan tidak akan pernah membuat Islam tampak lebih baik. Umat Muslim harus semakin cerdas. Tinggalkan para penceramah peniup hoax. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.